Nah, hari ini kita ingin belajar tentang bukan iman yang besar, tapi iman yang kecil. Kita buka Alkitab kita, apa Yesus katakan tentang iman yang kecilnya saudara? Dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Bapak Ibu boleh lihat. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Satu ayat saja yang akan kita dapatkan menjadi dasar dari perenungan firman Tuhan hari ini, saudara. Saya minta satu orang bacakan bagi kita. Bapak Hardi, boleh. Sebentar Pak, apa saya salah ayat? Muse yang salah? Awalnya ia berkata pada mereka, betul? Oh enggak apa-apa Pak, kasih kesempatan yang kedua untuk memperbaiki cari ayat. Matius 17 ayat 20. Enggak apa-apa, mungkin salah pasal. Silakan. 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, Ya. sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Amin. Makasih Pak Ardi, silakan duduk. Saudara, ayat ini ucapan Yesus loh saudara. Imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Saudara, biji sesawi kita sering dengar. Ada seorang dosen saya dari Israel bawa pulang saudara. Mungkin kita hamba Tuhan yang sekolah teologi pernah melihat. Saudara tahu, biji sesawi itu lebih kecil dari biji kacang hijau. Lebih kecil daripada butiran beras. Kecil sekali saudara. Bahkan seukuran mungkin biji pasir. Sampai kami mahasiswa mau dikasih dosen supaya nggak jatuh, kertas itu dikasih biji sesawi diisolasi saudara, supaya takut jatuh. Saking kecilnya, seukuran pasir betul-betul. Dan firman Tuhan bilang, seperti itu imanmu kecil, tapi bisa memindahkan gunung. Kalimat ini kalimat literal, mungkin memindahkan gunung, tapi bicara soal juga kalimat penggambaran bahwa kesulitan apapun, asal imanmu bahkan sekecil itu pun, Tuhan bisa bekerja di dalamnya. Amin. Saudara, iman ini adalah dasar hidup orang percaya. Kalau kita bangun rumah kan bangun dasar dulu, fondasi. Dari atasnya lah baru bangunan tinggi dan semakin tinggi. Kalau dasarnya rapuh, bangunan di atas pasti rapuh. Hidup orang Kristen, dasar harus kuat, yaitu iman. Percaya kepada Tuhan, walaupun seukuran biji sesawi. Yesus mengajarkan iman yang kecil pun bisa membawa kuasa yang besar. Tapi saudara jangan sangka, tidak perlu merasa kecil hati. Kalau aku imannya kecil berarti aku tidak boleh ragu ya. Berarti aku tidak boleh takut ya. Berarti aku tidak boleh gelisah ya. Berarti aku tidak boleh ada sedikit pun ruang untuk itu ya. Tidak saudara. Justru karena Yesus tahu hal yang di gereja maupun di rumah, bahwa engkau manusia yang masih lemah, butuh bergantung kepadanya, dia memberi ruang untuk keraguan, untuk ketakutan, untuk kekhawatiran. Bukan itu baik saudara, tapi Yesus mengenal kita, Allah tahu kapasitas kita. Dan ini menunjukkan bahkan dalam keraguanmu pun Tuhan bisa bekerja. Nah sayang seribu sayang saudara, banyak gereja, bahkan hamba Tuhan pun, beberapa saudara, tidak semua, seperti melarang kita tidak boleh ragu. Seperti melarang kita untuk takut. Kalau kamu punya iman, kau tidak boleh ragu. Kau tidak boleh takut. Kita tahu sih maksud Pak Pendeta, Pastor, hamba Tuhan itu baik. Supaya kita terus semangat saudara ya. Menatap pengharapan dari Tuhan. Tapi saya pikir juga tidak tepat. Kalau kau punya iman, kau tidak boleh takut, tidak boleh ragu, tidak boleh cemas. Harus yakin sepenuh-sepenuhnya. Amin saudara. Siapa juga yang mau ragu, betul? Siapa juga yang mau takut? Tapi kita manusia. Pagi doanya kencang iman, siang sudah turun lagi, khawatir, betul? Dosa bilang pagi siang, selisih 1 jam. Baca firman Tuhan sampai nangis. 1 jam sudah lupa yang dibaca. Betul? Coba yang sudah saat teduh pagi ini ada? Masih ingat yang tadi pagi dibaca? Oh Muse,
Bukan lupa dibaca, tidak baca Mose. Nah ini. Saya sendiri saudara kadang gampang lupa apa yang saya baca. Kadang butuh flashback lagi. Apa firman Tuhan ngomong pagi tadi? Kita saja bisa lupa janji Tuhan, kuasa Tuhan. Butuh diingatkan lagi. Tapi Yesus sendiri berkata tidak apa-apa, imanmu tidak seperti biji durian mungkin, seperti biji kelapa, apalagi saudara yang besar ya. Seperti batu-batu karang, Yesus bilang enggak. Wah, begitu baiknya Tuhan saudara. Imanmu seperti biji sesawi, itu sudah cukup. You have not to be strong. Tidak harus nampak selalu strong. Waktu engkau lemah, engkau datang pada Tuhan. Tuhan hargai imanmu. Saudara, justru kebenarannya seperti ini. Kita boleh mengakui semua ketakutan dan kita pun bahkan boleh nampak lemah, tapi sekalipun kita takut, kita ragu, kita lemah, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Engkau boleh lemah, boleh ragu, tapi yang membedakannya, engkau tidak tenggelam dalam kesusahanmu, dalam keraguanmu, dalam keputusasaanmu, engkau tetap memandang pada Kristus. Itu iman, saudara. Ada sisi manusiawi yang Tuhan terima. Yuk, cerita semua kekhawatiranmu. Engkau ragu tapi tetap datang kepada Tuhan. Jangan seperti orang yang karena ragu, karena takut, dia jauh dari Tuhan. No, jangan. Saudara pernah mengalami pergumulan engkau begitu tampak strong, kuat, puji Tuhan. Waktu engkau lemah seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani pun, dia menghadapi salib, takut berpisah dengan Bapa yang mengasihinya. Apa yang terjadi? Dia terpuruk di Taman Getsemani, lalu muncul kalimat yang mungkin mengagetkan kita. Dari mulut Tuhan Yesus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Orang saudara kalau punya konsep juru selamat yang strong, tidak akan bisa terima Tuhan Yesus seperti itu. Bagaimana mungkin juru selamat bisa ngomong kalimat itu? Harusnya strong dong, kuat dong. Tapi Tuhan memberi teladan. Dia sedih bukan main. Tapi dia menutup dengan kalimat, kehendakmu yang terjadi Bapa, bukan kehendakku. Itu iman saudara. Lebih baik saudara, imanmu kecil, tapi terus konsisten percaya kepada Tuhan. Daripada rajin-rajin posting, nampak imanmu besar, nampak strong, hanya untuk mengesankan orang lain, buat orang lain kagum. Tidak usah. Lebih baik imanmu kecil, engkau tetap berdoa di rumah. Lebih baik imanmu kecil, engkau tidak pernah bolong di gereja ibadah, baik di gereja maupun di rumah. Lebih baik imanmu kecil, tapi kau tetap setia perpuluhan, karena kau tahu itu bagiannya Tuhan. Kau tidak harus memaksa diri tampak besar, tampak strong. Tidak. Mengapa saudara? Karena lewat iman biji sesawi, kita diajar untuk rendah hati. Katakan rendah hati, 1, 2, 3. Rendah hati. 1, 2, 3. Rendah hati. Be humble. Saudara kebayang tidak? Kalau kita punya imannya besar, kita menganggap itu kehebatan kita. Bagus pujian kita naikkan tadi saudara ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh kuasamu. Bukan kuatku, bukan gagahku, bahkan bukan oleh imanku Tuhan, tapi semata oleh kuasamu. Dengan kuasamu lah aku bergantung. Aku boleh ada hari ini, diberkati pekerjaan, amin. Diberkati kesehatan, amin. Diberkati omset pemasukan yang baik, amin. Diberkati keharmonisan rumah tangga, amin. Itu bukan karena imanku. Memang iman ada andil saudara, gak bisa dipungkiri. Yesus sering menutup mujizatnya dengan memuji orang saudara. Ini hebatnya Tuhan saudara ya. Kuasanya tapi dia menunjukkan ada andil orang dipuji. Ada orang yang datang. Saya baru renungan pagi tadi tentang perempuan Kanaan. Anaknya hampir mati. Lalu Yesus kayak tolak dia, seperti menolak dia. Wanita ini disamakan dengan anjing. Kita pernah dengar khotbah itu ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anjing, bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Wanita ini tidak kehilangan iman saudara. Dia terus percaya kepada Tuhan, walaupun dia orang Kanaan, bukan orang Israel. Iya Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah Yesus menutup dengan kalimat, besar imanmu ibu. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai dengan imanmu. Iman ada andil gak saudara? Ada sih, harus ada. Tapi jangan sampai membuat kita lupa diri, bukan iman kita. Bukan kuat gagah kita. Tapi semata karena siapa saudara?
Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Aku yang biji sesawi pun imannya Tuhan buat jadi besar. Itu menunjukkan yang hebat bukan kita, but the Lord, Tuhan yang hebat. Saudara, jangan pernah sombong kalau perkara besar terjadi dalam hidupmu. Karena kuat bukan karena gagah kita. Musuh kurang kata bukan ini ya. Kita jangan jadi sombong kalau perkara terjadi bukan karena kuat gagah kita atau karena iman kita. Ini bahaya saudara, hilang satu kata artinya beda sekali ini. Ya, kurang kata bukan karena kuat gagah kita atau karena iman kita. Musuh sengaja biar kami tidak ngantuk. Tidak saudara, memang saya lupa masukin kata bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan. Hari ini Bapak Ibu pernah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang kau imani terjadi. Contoh, beriman sekali orang tua kita bisa sembuh, penyakitnya tidak sembuh-sembuh, sembuh akhirnya. Di saat itu terjadi saudara, ingat, jangan lupa muliakan Tuhan. Doa gak dapat momongan, akhirnya setelah bertahun-tahun dapat. Itu bukan karena hanya imanmu, tapi karena Tuhan. Muliakan Dia. Jadilah pribadi yang tahu bersyukur saudara. Hanya oleh anugerah kuasa Tuhan itu boleh terjadi. Sekalipun imanmu kecil, engkau diberi kesempatan untuk melihat karya ajaibnya. Saudara, semakin kenal kuasa Tuhan, harus semakin rendah hati. Ya, semakin kenal kuasa Tuhan yang besar, semakin engkau menunduk. Dikit-dikit waktu ada orang lihat kesuksesanmu, ngomong begini, puji Tuhan. Dosa malu saudara. Kita kadang lebih melihat orang di luar kita ngomong dengan bahasa mereka. Kita jangan malu dengan bahasa kita orang Kristen. Puji Tuhan. Ini karena berkat Tuhan. Sok suci nih kau dikit-dikit puji Tuhan. Bukan. Tapi ini memang sungguh. Aku berdoa, aku beriman. Hari ini Tuhan buka jalan bisnisku berubah. Banting setir jalan baru, kami bisa survive. Ini hikmat bukan karena kepintaranku, tapi ada tuntunan Tuhan. Hari ini rumah tangga kami dulu pikir sudah kandas, tapi sekarang bisa kembali baik, bahkan dinikmati. Itu karena tangan Tuhan merajut kembali. Saudara, muliakan Tuhan. Engkau mengalami kesulitan yang besar, engkau bawa iman, kalau dapat jawaban doa, jangan lupa muliakan Tuhan. Saudara, tidak perlu punya harus iman yang besar. Memang harapan kita iman kita bertumbuh semakin besar, tapi kalau hari ini pun imanmu terasa kecil, terus jalani dengan Tuhan. Karena itu yang diperhatikan Tuhan. Waktu Daud dipilih Tuhan menjadi raja, kakak-kakaknya lebih ganteng saudara. Kita sering dengar lah ini. Lebih bagus. Saking gak mau dipromosin oleh papanya sendiri, dia disuruh untuk pekerjaan di padang rumput menjaga domba. Akhirnya muncullah dia. Alkitab mengatakan dia masih kemerah-merahan, masih remaja. Tapi Tuhan melihat sesuatu, imannya. Ada iman, urusan nanti Tuhan akan urus untuk dia. Perkara-perkara besar. Tuhan sudah siapkan dia. Tapi yang Tuhan siapkan ini bukan bergantung dengan iman yang besar. Bukan bergantung kepada kehebatan fisik. Tapi Tuhan lihat ada ketulusan imannya. Itu sudah cukup. Saudara, latihlah diri untuk terus beriman kepada Tuhan. Dimulai dari apa saudara? Perkara-perkara kecil yang kita hadapi. Ya, latihlah diri beriman pada Tuhan mulai dari the small things, perkara kecil. Engkau setia, aminkan, imani kepada Tuhan. Aku percaya dulu, walaupun belum melihat hasilnya. Hasil tidak dapat, yang penting percaya dulu. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Saya kesaksian sedikit saudara. Kalau menoleh ke belakang umur saya SMP, mungkin 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu kami ekonomi keluarga masih kurang baik, tinggal di rumah sederhana, namanya anak remaja, masih pengen banyak keimpian ya saudara ya, banyak keinginan, tapi orang tua gak mampu belikan. Nah setiap Natal adalah hari pengharapan kami. Saya ingat waktu itu di JM masih suka Natalan. Dulu belum ada hotel-hotel yang bagus ini saudara. Yang paling bagus hotel apa saudara tahu? Nah saking gak dipakai orang lagi, hotel itu saudara gak ingat. Sanjaya. JM sering adakan itu, kok Adam kok tidak salah. Sebagai anak remaja, datanglah kita bawa undangan. Saudara tahu di undangan itu ada apa?
Saudara nggak usah pura-pura nggak tahu kalimat itu begitu sederhana. Ada apa Albert? Door prize. Anak remaja yang punya banyak keinginan saudara. Melebihi firman Tuhan. Melebihi kue kotak yang disediakan. Ada pengharapan besar kepada angka 00 berapa begitu. Anak remaja saya saudara. Datang, duduk paling belakang, tidak masalah. Yang penting nomor disebut. Datang. Biasanya hadiah yang ini dulu, hiburan. Masih ada almarhum Pak Yusuf. Wow, di belakang kita doa, saudara kenceng doanya. Dalam hati Tuhan. Saudara tahu? Dapat nggak? Dapat nggak saudara? Saya. Dulu saya dapat nggak hadiah? Terserah deh. Harapan deh, penghiburan kek, favorit kek, apapun istilahnya lah. Dapat nggak saya saudara? Tidak dapat. Wah pulang, wah gitu, sedih hati. Apakah engkau hidup Tuhan? Apakah engkau mendengar suaraku yang tulus? Pulang saudara, sedih hati. Biasa paling kenceng ada sepeda atau apalah hadiah pertamanya. Gak apa-apa lah saudara, hiburan gak dapat, harapan gak dapat kan. Juara 1, 2, 3 gak dapat pulang. Saudara tahu, saya gak jerah. Tahun depan Natal JM, datang lagi. Saya bisa sebut Natal JM karena itu yang sering diadakan waktu itu. Dan sering lagi di Sanjaya. Datang lagi duduk belakang saudara. Doa dari rumah, iman sama Tuhan. Anak remaja yang beriman, pengen dapat hadiah. 2 datang, yang kedua kali datang, dapat nggak Bapak Ibu? Pikir baik-baik jawabannya. Datang tidak? Tidak dapat saudara. Alangkah kasihan saya. Bertahun-tahun seperti itu. Sudahlah. Natal ya sudah datang sudah. Angka itu pun sudah kasih kolah, tidak mau lagi saya. Tidak ada pengharapan lagi. Tapi saudara pernah mengalami itu juga bukan? Mungkin bukan dalam bentuk door prize. Kita yang sudah dewasa, sudah kerja, tidak terlalu pikirin door prize. Pikirin datang merayakan kelahiran Yesus di hari Natal. Tapi dalam bentuk yang lain. Saudara engkau punya pergumulan. Kau lagi iman sesuatu sama Tuhan. Nengok ke belakang, doa dari jawab-jawab. Apa yang terjadi? Kecewa. Ya, putus asa. Merasa masa depan gelap. Ditanya orang gimana ya hari depan, tahu gelap. Nah gelaplah itu masa depan kita. Tapi saudara, itu mengajar iman kita terus setia. Iman kita bukan karena iman yang dijawab doanya, walaupun itu harapan kita. Kita ikut Yesus, mau dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, doa kita. Sampai terjadi satu hari dengan kehidupan saya saudara. Tahun lalu, di acara volunteers naik saudara, acara mensyukuri pelayan-pelayan yang setia gereja kita ini baik saudara, menghargai. Bapak Ibu mungkin yang tidak hadir tidak tahu, kita ada 1 tahun sekali itu volunteers naik, menghargai yang sudah merayakan, mensyukuri pelayanan. Itu saya nggak harap saudara, jujur, saya nggak harap. Saya nengok belakang-belakang aja, ada orang rame-rame, jemaat ngobrol-ngobrol sana sini, sapa-sapa. Nomor anak saya Elin yang paling kencang gitu, Pak ingat Pak, ya sudah, kau ingat lah. Nah, saudara tahu? Saya juara berapa? 1. Saya ke depan tuh dengan haru, saudara. Bukan soal hadiahnya. Ada karena hadiah juga sih sebenarnya. Tapi bukan karena itu, tapi karena Tuhan. Ternyata Tuhan tuh ingat, saudara. Dan dia pedulikan iman kita. Saya bawa pulang dengan kebanggaan. Tidak pernah saudara. Wah juara harapan 3 bela bersyukur nih juara 1. Dan Tuhan masih belum mau berhenti berkati saya. Barusan ini bulan Februari, bulan lalu Januari saudara. Yang kedua kali, mana mungkin lah saya dapat lagi. Saya pikir dalam hati Bapak Ibu. Ya, terlalu hebat. Saya duduk di situ sama Elin. Pak nomor berapa? 0026 sudah lah nak, papa tuh sudah dapat tahun lalu. Kamu berapa nak? 0025, 2526 saya saudara. Saya duduk-duduk lah, tidak pikir lagi. Anak saya dapat, wah kami berpelukan. Sampai dia nangis depan, saking harunya, dia yang dapat bukan saya. Rice cooker, bagus lagi. Puji Tuhan lah anak sudah dapat. Hadiah utama Bapak Ibu belum muncul. Saya tidak pikir lagi. Tapi begitu muter itu, Tuhan ingat janji dengan seorang anaknya. Nomor saya sudah 00
26. Bapak Ibu, saya ceritanya jangan beli nomor ini. Saya cuma kasih tahu, saya ada 25, 26, itu angka yang kebetulan. Saya maju saudara, juara 1 lagi. Akhirnya saya dilarang, saya nggak boleh ikut lagi tahun depan. Saya sudah dilarang nih, nggak boleh ikut lagi tahun depan. 2 kali. Ming, Musa ngomong, kau udah boleh ikut lagi tahun depan. Siap, saya bilang. Pulang saya agak nyesel saudara, saya cerita sama Canto Christine, harusnya saya nggak usah ambil lah hadiah itu ya. Terkesan tamcia, anak sudah dapat, bapak dapat pula. Kalau yang majelis kan mungkin belum ada yang dapat ya, waktu itu punya kesempatan, semua juga dapat, semua Vini. Cuma anak sudah dapat rice cooker, bapak pulang bawa kipas gitu, saudara bayangin dapat 2. Tamcia ini, saya pulang saya nyesel ya, iya. Ada cerita sama Canto Christine, harusnya saya balikin lagi ke jemaat. Tapi saya pasang di rumah kipas angin. Untuk apa saudara? Saya diingatkan, Ming, ini iman. Yang dulu 20 tahun lalu Tuhan ingat ternyata. Yang sepoi-sepoi disebut oleh anak kecil dalam hatinya. Mungkin bukan waktunya Tuhan. Tapi Tuhan ingat pada waktu terbaiknya Dia bekerja. Saudara, perkara-perkara kecil engkau setia kepada Tuhan. Jangan kendor doa. Jangan kendor baca firman. Saya waktu remaja, anak masih belia, belum tahu banyak tentang Tuhan, bisa kecewa. Tapi sembari kita kenal Tuhan, iman kita bukan karena jawaban doa. Karena buktinya banyak doa kita belum dijawab Tuhan, bukan? Betul? Hidup kita tidak selalu mulus, bukan? Tapi seperti tokoh-tokoh Alkitab, mereka tetap ikut Tuhan. Jangan pernah bolong komsel, kalau masih bisa komsel. Jangan pernah bolong ibadah. Jangan pernah bolong beri yang terbaik pada Tuhan persembahanmu. Jangan pernah bolong firman dan doa. Lewat semuanya itu, engkau terus tunjukkan imanmu yang setia dengan perkara yang kecil. Walaupun masalah belum selesai. Walaupun doamu belum dijawab oleh Tuhan. Saudara, yakinlah hal kecil yang engkau lakukan hari ini bisa punya dampak yang besar. Izinkan saya menyebut beberapa orang di Alkitab yang mengalami ini. Waktu Musa dipanggil Tuhan mengangkat tongkat, dia belum melihat laut terbelah 2. Dia hanya percaya pada Tuhan. Suruh ambil tongkat, ambil. Begitu diangkat, wow, laut terbelah. Dia belum lihat sebelumnya. Yosua belum lihat runtuhnya tembok Yeriko, belum lihat. Disuruh Tuhan keliling. Jangan salah aja, bukan 7 kali saudara ya. 6 plus 7, 13 kali kelilingin tembok itu. Sudah lihat temboknya runtuh? Belum. Dia hanya percaya aja kepada Tuhan. Tuhan suruh saya taat, saya taat. Tuhan tunjukkan kuasa yang besar. Tidak usah kau Yosua, tidak usah prajuritmu. Aku yang akan menghancurkan tembok ini. Siapa lagi saudara? Petrus saudara. Dia percaya kepada Tuhan. Disuruh tebarkan jala di siang hari. Saudara, mana ada orang tangkap ikan di siang hari? Biasanya malam hari kalau nelayan saudara. Yang siang-siang itu yang hobi. Nunggu 2 jam, 3 jam itu hobi saudara. Tapi nelayan tangkap ikan di malam hari, muncul ke permukaan. Ini Tuhan suruh tangkap ikan siang hari. Tapi Petrus percaya saja. Dia tunjukkan imannya. Ada ragu loh, itu Petrus ada ragu. Tapi dia tunjukkan imannya. Dia tebarkan jala, apa yang terjadi? Dicatat, saking banyaknya ikan, jala itu hampir koyak. Siapa lagi saudara? Di antara kita mungkin keluarga ada yang sakit. Yairus, kepala rumah ibadat, anaknya sakit, hampir dead, mati. Dia datang mohon Tuhan tolong. Percaya kepada Tuhan, walaupun keluarga udah bisik, anak muda mati. Yesus bilang, percaya kepadaku. Anaknya dibangkitkan. Bapak Ibu, setia saja kepada Tuhan dengan imanmu. Engkau ragu silakan, engkau takut silakan. Karena kau harus tahu juga, iman bukan hanya memberkati dirimu. Yang terakhir ini, iman kecil yang kita miliki dapat membawa dampak besar bagi kehidupan orang lain. Dampak besar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, dampak besar. Kau tidak pernah tahu, anakmu lihat. Pasanganmu lihat. Kalau dia bukan Kristen, dia lagi lihat nih. Bawahanmu lagi lihat. Bagaimana imanmu? Saudara, kalau kita dekat dengan orang putus asa, andai kata kau Yesaya nih, orangnya putus asa, ngeluh terus. Kalau saya dekat dengan kau Yesaya, lama-lama saya ketularan kok. Gampang ngeluh, putus asa. Saya harus tahu satu hal juga. Iman ternyata bisa menulari juga. Ketemu orang, bukan kau Yesaya nih, Albert, orangnya iman, terus percaya kepada Tuhan, silih badai,
berganti, badai pergumulan terus menerpa, tapi dia tetap keep going dengan Tuhan, tetap trust dengan Tuhan, percaya sama Tuhan. Saya yang lagi punya banyak problem, dekat dengan dia, saya dengar, saya dikuatkan, iman saya pun bertumbuh. Padahal iman dia adalah iman yang ragu mungkin, iman yang sempat takut, iman yang kecil, tapi bisa dampak yang besar. Nah hari ini Bapak Ibu, iman kita tak perlu besar. Tapi kalau kita hari ini memiliki iman yang kecil, biji sesawi, asal diberi kesempatan untuk tumbuh, kata firman Tuhan, dia bisa menjadi pohon yang besar, yang memuliakan Tuhan nantinya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kita hadapi hari ini. Engkau ragukah? Engkau takutkah? Engkau bimbangkah? Engkau cemas dengan apa yang terjadi? Tetap percaya kepada Tuhan. Dia setia mengingat apa yang kau bawa kepadanya dalam iman. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, ambil waktu sebentar berdoa yang di gereja maupun di rumah. Renungkan firman Tuhan ini, buka hatimu kepada Tuhan. Pendeta, rekan kanan kiri, orang terdekat kadang tidak tahu gundah gulana yang ada di hatimu. Tapi Tuhan tahu. Hari ini mungkin engkau merasa lelah, capek untuk percaya pada Tuhan lagi. Karena rasanya jawaban Tuhan belum datang, uluran tangannya belum terlihat. Tapi Tuhan ingin kau setia jalan dengan Dia. Ingatlah kebaikannya di masa lalu. Karena begitulah Dia sekarang dan selamanya, selalu baik bagi kita. Tapi jadikan waktu ini berdoa. Sampaikan pergumulanmu, keraguanmu, ketakutanmu kepada Dia. Dan katakan, Tuhan, kuatkan aku. Imanku yang kecil sesawi ini akan melihat kuasa-Mu yang besar terjadi dalam hidupku pada waktu-Mu, Tuhan. Berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih mengenal kami lebih daripada siapapun. Terima kasih menyediakan rancangan yang indah di depan, berkat-berkat yang terbaik di depan, sekalipun kami belum melihatnya hari ini. Kadang kami tergoda untuk mundur Tuhan, untuk ragu. Tapi kami bersyukur kasih setiamu lah yang terus mendorong kami percaya kepadamu. Karena kami tidak pernah rugi mempercayaimu Tuhan. Kau sudah buktikan di masa lalu dengan pengorbananmu di kayu salib. Dengan apa yang kau kerjakan untuk belasan tahun, puluhan tahun yang lampau. Engkau sudah buktikan bahwa waktu kami hidup karena percaya, karena janji setiamu, Engkau akan buktikan bahwa Engkau hebat dan baik bagi kami. Hari ini Tuhan, Engkau sudah melihat hati kami. Engkau tahu apa yang Engkau lakukan yang terbaik bagi kami. Dan kami akan terus hidup karena percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan-Mu.